Video amatir merekam aksi seorang aktivis yang memecahkan kaca mobil miliknya menggunakan palu dan gagang cangkul saat berunjuk rasa di depan sebuah pabrik daerah Merak, Kota Cilegon, Banten. Ia bahkan mencoret-coret mobil dengan cat. Aksi tersebut dilakukan di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas terganggu. Aksi memecahkan kaca mobil tersebut sempat membuat warga sekitar cemas. Guna menghindari keributan, aktivis tersebut akhirnya diamankan aparat kepolisian. Diketahui aktivis tersebut akan menggelar aksi di depan sebuah pabrik kimia dengan massa berjumlah 500 orang, namun hanya 10 orang yang datang. Warga sendiri mengaku tidak merasa keberatan adanya perusahaan dan mendukung industri yang ada di wilayah mereka. Pacul sama palu. Jadi si kepala pacul itu dilepas sama palunya, terus si gagang pacul itu dihajarin ke mobilnya, serta palunya itu dihajarin ke kaca mobilnya, jadi dia ngerusak mobilnya dia sendiri. Belum diketahui motif perusakan, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Cilegon, Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca operasi, kondisi korban penembakan orang tak dikenal di Batu, Jawa Timur masih belum stabil. Korban masih dalam pengawasan ketat tim medis rumah sakit sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Seluruh biaya operasi korban ditanggung Polri. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata Batu, Jawa Timur sukses mengangkat peluru dari tubuh Atok Sugiarto, korban penembakan oleh orang tak dikenal. Operasi pengangkatan peluru di rongga dada Atok Sugiarto dilakukan cukup intensif dengan ekstra hati-hati, mengingat posisi peluru berada di area vital dekat paru-paru. Dokter menyebut kondisi korban pasca operasi belum stabil, masih ditempatkan di ruang ICU dalam pengawasan yang ketat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh Polri. Tapi alhamdulillah operasi berjalan dengan baik. Operasi dilakukan bersama-sama dengan tim, jadi dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Sesuai arahan dari Kapolda Jatim yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jatim kepada kami, jadi untuk penanganan dan pendanaan ditanggung oleh Rumah Sakit Hasta Brata Batu. Diberitakan sebelumnya, peristiwa penembakan terjadi di Kelurahan Ternas, Kecamatan Batu pada Kamis 10 Oktober 2024. Penembakan terjadi saat Atok Sugiarto sedang mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar di Tebet, Jakarta Selatan yang menyebabkan 1 orang diantaranya dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa terduga pelaku untuk menggali motif perkelahian yang terjadi di samping sekolah. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka dirawat di rumah sakit. Di gang sepak bola di samping sebuah sekolah swasta di kawasan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, pelajar kelas 10 berinisial AAP berkelahi dengan pelajar kelas 11 berinisial NA pada Selasa sore lalu. Perkelahian berlangsung saat jam istirahat itu membuat AAP dilarikan ke rumah sakit. Luka yang dialami pelajar berusia 16 tahun itu membuatnya harus dirawat intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur akibat mengalami pendarahan di bagian otak. Menurut orang tua korban, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Saya melihat kondisinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan ibu. Dari kronologi yang mengantarkan ke rumah sakit ini memang ada pertama dibawa ke rumah sakit Tebet, terus dibawa nggak sanggup dioper ke rumah sakit Budi Asih. Nah, di rumah sakit Budi Asih itulah saya baru bisa menemukan anak saya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan lebam di kepala kiri ini bekas sepatu.
Sementara penyelidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi sekolah korban untuk meminta keterangan terduga pelaku sekaligus menggali motif di balik kejadian tersebut. Dugaan sementara motif perkelahian adanya kesalahan komunikasi antara korban dengan pelaku. Kita meminta juga keterangan kepada yang diduga. Nah itu yang kita lakukan. Itu terduga pelaku udah diperiksa Bu ya? Kita minta keterangan, ya. Jadi udah dimintain keterangan. Dimintai keterangan di sekolahnya apa Di sekolah. Di sekolah. Iya. Statusnya sekarang gimana? Masih dalam penyelidikan. Masih didalami. Ya, masih saksi. Motifnya kemarin sudah didalami oleh PPA itu berkisar komunikasi ya antar siswa. Polres Metro Jakarta Selatan telah meminta keterangan 5 orang saksi dalam kasus tersebut, mulai dari kepala sekolah, penjaga sekolah, hingga pelajar yang menyaksikan perkelahian. Diduga tidak transparan dalam keputusan perubahan status tahanan kasus pemalsuan akta tanah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dilaporkan ke Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung. Laporan tersebut dilakukan kuasa hukum korban menyusul keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang membebaskan terdakwa AS dari rutan tanpa pemberitahuan kepada pihak pelapor. Terdakwa AS awalnya ditahan di rutan PN Bekasi. Namun pada 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim dialihkan statusnya menjadi tahanan rumah. Pihak Pengadilan Negeri Bekasi menyebut peralihan menjadi tahanan rumah itu dengan alasan pertimbangan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Si terdakwa ini menjadi tulang punggung keluarga. Itu perkara kalau nggak salah perkara pemalsuan surat. Dokumen benar Pak. Ya, namanya orang lapor ya haknya mereka ya. Nanti kan ada paling tidak kalau sudah dilaporkan nanti ada pemeriksaan juga. Ya itu hak mereka. Ya, kita monggo saja sih. Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini kemarin tanpa sepengetahuan kami atau klien kami mengeluarkan si terdakwa dari tahanan. Pas tanggal 7 sidang berikutnya itu ternyata terdakwa sudah tidak berada lagi di dalam tahanan. Pemirsa, Polri menggelar gladi bersih apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gelaran pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka digelar di lapangan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Apel bertujuan memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung kelancaran pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Total 7.000 personel pasukan nantinya disiagakan selama pelantikan. Dalam gladi bersih dilibatkan juga pasukan dari Polwan RI, pasukan dari Lembaga Pendidikan, dan latihan Polri yaitu Taruna Akademi Kepolisian, Setukpa Lemdiklat Polri, dan mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada hari Minggu 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali ke Ibu Kota Nusantara Jumat pagi. Presiden Ibu Negara tidak tiba menggunakan pesawat kepresidenan yang kembali mendarat di Bandar Udara Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jumat pagi Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur menggunakan pesawat kepresidenan bertubuh bongsor jenis Boeing 737-800. Usai mendarat, Presiden dan Ibu Negara disambut oleh Panglima TNI, Kapolri, PLT Kepala Otorita, Menteri Perhubungan, serta PJ Gubernur Kalimantan Timur. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah mendarat di Bandara Nusantara dengan menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ-85 pada 24 September lalu. Sementara itu, pembangunan Bandara Nusantara terus dikebut agar bisa melayani penerbangan domestik maupun luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai mendarat di IKN, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Presiden menegaskan butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa digunakan. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara masih dalam proses penyelesaian. Ia memprediksi butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa diresmikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Selain meresmikan Istana Negara, Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Saat meresmikan Istana Negara dan rumah sakit, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi, untuk pertama kalinya menjadi imam sekaligus khatib pelaksana sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Pada khutbahnya, Syekh Ahmad menyampaikan kekagumannya terhadap keramah tamahan masyarakat Indonesia. Kedatangan Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar beserta jajaran di pintu VIP Masjid Istiqlal Jumat siang. Sekian kali kunjungan Imam Besar ke Indonesia, ini merupakan yang pertama bagi Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi. Kakaknya menjadi imam salat, ia sekaligus menjadi khatib salat Jumat. Khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab oleh Imam paling segani di Madinah tersebut menyampaikan kekagumannya atas keramah tamahan masyarakat Indonesia dan toleransi beragama. Imam juga menyampaikan bahwa Islam adalah agama penerang dunia yang adil. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menyampaikan bahwa ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah adalah ajaran pertengahan, bukan ekstremisme. Pertama kali ini ada khutbah yang berbahasa Arab dan langsung dikhutbahkan oleh Imam Besar Masjid Madinah yang sangat terkenal. Dia itu adalah memang imam paling disegani, paling senior di Madinah, bahkan di Makkah juga. Selama kedatangannya di Indonesia di 5 hari terakhir, Imam Masjid Nabawi telah melakukan kunjungan ke organisasi Islam PBNU, MUI, hingga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari Jakarta, Camar Haenda, Seto Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Siang bersama dengan saya Camar Haenda. Beredar informasi adanya kementerian baru yang sebagian merupakan pengembangan dari kementerian yang ada. Selain itu, beredar juga informasi ada 13 komisi yang akan dibentuk DPR beserta mitra-mitranya. Namun DPR menyebut komposisi komisi masih dibahas dan baru akan diumumkan 14 Oktober mendatang. Terdapat beberapa kementerian baru yang sebagian merupakan pecahan dari kementerian yang ada saat ini. Di antaranya yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional. Berikutnya adalah 13 komisi yang muncul dari surat yang beredar, yaitu Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan informatika. Komisi 2 membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur. Komisi 3 yang membidangi penegakan hukum. Komisi 4 membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Komisi 5 membidangi infrastruktur dan perhubungan. Komisi 6 membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha.
Komisi 7 membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Komisi 8 membidangi agama, sosial, perempuan, dan anak. Komisi 9 membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi 10 membidangi pendidikan, olahraga, dan riset. Komisi 11 membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi 12 membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Dan terakhir, Komisi 13 yang membidangi hukum dan HAM. Namun sekali lagi jumlah dan komposisi komisi di DPR tersebut baru sebatas rumor berdasarkan surat yang beredar. Pengumuman resminya akan disampaikan pada 14 Oktober mendatang. Pemirsa, bocoran jumlah kabinet Prabowo Gibran beserta nama-nama menterinya beredar di media sosial meski belum ada pengumuman resmi. Sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo disebut-sebut masuk dalam jajaran kabinet Prabowo. Dan berikut adalah nama-nama menteri Jokowi yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet Prabowo. Dan sejumlah nama-nama tersebut salah satunya adalah Bahlil Lahadalia yang menjabat posisi Menteri ESDM. Peluangnya melanjutkan jabatan saat ini sangat besar, mengingat ia juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, partai pendukung terbesar Prabowo Gibran saat di kampanye Pilpres. Lalu kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat digadang-gadang mendapat jatah kursi menteri. Dan selanjutnya pemirsa, Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dari awal kontestasi Pilpres, Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional ini sudah memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo dan juga Gibran. Pratikno yang menjabat Menteri Sekretaris Negara adalah sirkel utama Presiden Joko Widodo. Pratikno menjadi salah seorang think tank pemerintahan saat ini. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga ikut menguatkan nama Pratikno yang bakal masuk sebagai Menteri Prabowo. Dan selanjutnya pemirsa, Budi Aris Setiadi yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika juga disebut masuk dalam jajarannya. Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Projo telah memberikan dukungan ormasnya kepada Prabowo dan juga Gibran saat kampanye Pilpres. Budi Aris Setiadi yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika juga disebut-sebut masuk dalam jajaran. Budi Ari yang merupakan Ketua Umum juga ini nantinya kita akan lihat bersama siapa yang akan menjadi menteri pada kabinet Prabowo Gibran. Dan terakhir, pemirsa, adalah nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang juga merupakan andalan Jokowi. Dinilai mampu membuat kebijakan fiskal hingga stabilitas ekonomi terjaga, khususnya di masa pandemi dan juga pasca pandemi. Diduga ia juga akan mampu menjaga anggaran negara di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai Menko Perekonomian. Dan pemirsa, itu dia tadi bocoran susunan Menteri Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto yang beredar di media sosial jelang transisi kepemimpinannya. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sementara itu Presiden Joko Widodo ini menegaskan tidak ikut campur dalam rancangan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya dirinya tidak mau diintervensi terkait hak prerogatif Presiden. Ditunggu saja hari Senin seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut-ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab.
Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab, kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan pada rakyat, kemudian dalam pemilu ditransfer ke saya. Elit Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai tekad untuk bekerja sama. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segap Al-Zufri bersama sejumlah petinggi PKS tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat sore. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama. Prabowo mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2024. Kerjasama usai kontestasi Pilpres dinilai Prabowo sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara ya sekian tahun yang lalu, begitu Pak ya. 2000 berapa? 14 ya? 14 ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada hari Minggu 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Prabowo juga mengultimatum partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri agar tidak memanfaatkan posisi untuk mencari uang dari APBN dan APBD. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. Poin penting yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB, yakni menekankan agar para menteri yang ditugaskan oleh partai politik koalisinya tidak mencari untung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Koreksi diri, saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Namun Prabowo juga mengakui jika partai politik dan institusi membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Ia menekankan sumber pendanaan partai politik harus diperoleh melalui cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum, yakni dengan mengelola kekayaan sumber daya negara yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Menurut Prabowo, dirinya mengenakan dasi hijau di acara PKB dan jika nanti diundang PDI Perjuangan akan menggunakan dasi merah. Menghadiri acara pembukaan Rakornas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Kamis lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan alasannya mengenakan jas formal dan dasi hijau. Ia menjelaskan bahwa dirinya tak sempat berganti pakaian setelah menerima kunjungan resmi tamu luar negeri.
dan hanya sempat mengganti dasi dengan warna hijau untuk menghadiri acara PKB. Namun setelah menjelaskan pakaian yang ia kenakan, Prabowo justru melempar guyonan kapan akan diundang PDIP dan siap berganti dasi jadi merah. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas. Ya kan? Sebelum menyampaikan pernyataan mengenai pakaian, Prabowo juga menyinggung soal posisi PKB yang dalam Pilpres berseberangan namun saat ini mendukung pemerintahannya. Prabowo menegaskan jika saling rangkul dan bisa diajak bicara adalah tradisi politik yang mesti dirawat. Tujuan semua partai politik baik untuk Indonesia, sehingga oposisi tidak menjadi hambatan dalam menjalin kerjasama. Pemirsa, menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto banyak bertemu sejumlah tokoh politik termasuk PKS dan PKB. Dan untuk mengetahui lebih lanjut agenda Prabowo, ada rekan Salam Rahmat di kawasan kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Halo Salam, selamat siang. Apa agenda Prabowo hari ini? Ya, Samar, dapat kami informasikan bahwa untuk hari ini dari kegiatan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan kegiatan hari ini tidak ada kegiatannya begitu di kawasan Kertanegara 4 Jakarta Selatan, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini posisi dari Prabowo Subianto tengah berada di Hambalang. Namun kami dapat informasikan terkait dengan review kembali Camar dan juga pemirsa pada pertemuan beberapa hari yang lalu begitu hingga terakhir pada pertemuan kemarin. Ini memang Prabowo Subianto kerap melakukan pertemuan dengan petinggi partai-partai politik seperti dari PKB dan juga PKS begitu, di mana pertemuan tersebut ini merupakan untuk membahas terkait dengan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di periode 2024 hingga 2029 dan juga memberikan kriteria yang akan disodorkan begitu untuk kriteria-kriteria yang akan masuk dalam kabinet Menteri Prabowo Gibran di periode nanti. Dan memang hingga saat ini dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sejatinya masih menyusun komposisi rancangan dari siapa-siapa saja sejumlah nama yang akan masuk ke dalam kabinet Menteri Prabowo Subianto, di mana memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah nama ini memang sudah masuk begitu untuk bertemu langsung dengan Prabowo Subianto di kawasan di kediamannya di kawasan Hambalang begitu. Dan memang dari nama-nama tersebut ini memang belum dikonfirmasi secara pasti apakah nantinya dari nama-nama yang sudah disodorkan begitu apakah nantinya akan langsung masuk ke dalam pemerintahan kabinet sebagai menteri begitu untuk duduk di kursi menteri di kabinet Prabowo dan juga Gibran. Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari Gerindra ini juga menyebutkan bahwa untuk Prabowo Subianto ini memang mensyaratkan bahwa menteri yang akan duduk di kursinya nanti di pemerintahan Prabowo Gibran ini memang harus memiliki 3 syarat, yakni loyalitas, lalu juga komitmen anti korupsi dan juga berintegritas. Tentunya dari PKB dan juga PKS kemarin sudah menyodorkan begitu kriteria-kriteria yang masuk dalam 3 kriteria itu. Nantinya nama memang belum disebutkan begitu Camar dan juga pemirsa, baru menyebutkan kriteria-kriteria dari masing-masing partai begitu siapa nantinya yang akan cocok untuk masuk ke dalam menteri di kabinet Prabowo dan juga Gibran. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Bersama sejumlah artis ibu kota, kampanye bersama antara calon gubernur Banten Andras Soni dan calon Bupati Tangerang Masyar Rashid dihadiri ribuan warga Kabupaten Tangerang. Di hadapan masa pendukungnya, kedua calon kepala daerah menjanjikan pembangunan maju di Banten dan Kabupaten Tangerang. Kampanye terbuka pasangan Gubernur Banten Andras Soni Dimyati dan pasangan calon Bupati Tangerang Masyal Intan digelar secara bersama dalam satu panggung.
Kedua pasangan calon gubernur Banten dan calon bupati Tangerang ini merupakan calon kepala daerah yang diusung koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Dalam kampanye terbuka yang digelar di lapangan sepak bola Bendung Kecamatan Jayanti, ribuan massa pendukung kedua pasangan tumpah ruah di lokasi. Hadir ribuan pendukung massa Andra Sony dan pasangan Michael Intan tak luput dari hadirnya sederet artis papan atas ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Sherly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Rizky Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Masyar Rashid, calon Bupati Tangerang, mengatakan kalau dirinya bersama Intan bakal membangun 5.000 jambanisasi di seluruh Kabupaten Tangerang dan melakukan bedah rumah 5.000 unit bagi masyarakat yang kurang mampu. Diusulkan oleh warga masyarakat, khususnya terkait dengan pertama adalah jambanisasi, yang kedua adalah bedah rumah, yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah saya jawab kepada mereka dan mereka antusias menerimanya. Insya Allah komitmen ini akan saya jalankan dengan Ibu Intan. Doanya kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Janji pembangunan tanpa korupsi, pendidikan gratis, dan peningkatan lapangan kerja dilontarkan Andra Sony, sang calon gubernur saat berorasi. Pasangan calon gubernur Banten dan Bupati Tangerang keduanya mendapatkan nomor urut 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari pimpinan Gereja Pantai Kosta Indonesia di kontestasi Pilkada Jakarta tahun ini. RK juga menyerap aspirasi terkait pesan menjaga toleransi beragama di Jakarta saat bertemu pimpinan Gereja HKBP. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, mendapatkan dukungan dari pimpinan Gereja Pantai Kosta Indonesia atau PGPI di kantor pusat PGPI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Paslon Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini bertemu dengan para pemimpin Gereja Pantai Kosta Indonesia. Pada pertemuan tersebut, RK dan Suswono memaparkan visi dan misi program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 hingga 2029, terutama di bidang toleransi beragama. Kehadiran RK dan Suswono disambut baik oleh pihak PGPI. Ketua Umum PGPI, Pendeta Jason Balom Papueng, menyebut bahwa pihaknya mendukung pasangan Ridho di pilkada mendatang karena dinilai memiliki visi misi program kerja yang dapat menjaga toleransi beragama di Jakarta. Ya, hari ini kami bersilaturahmi, menyampaikan perkenalan, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, menyampaikan apa yang akan direncanakan, berakhir dengan dukungan, ya walaupun tidak ada deklarasi, tapi secara lisan dari tokoh-tokoh pendeta gembalanya menyampaikan dukungan. Bahkan yang saya terharu, salah satu pendeta mengaminkan apa yang pernah saya kerjakan, menjaga keharmonisan. Sebelumnya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi ke kantor Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jakarta Timur. Kedatangan Ridwan Kamil disambut baik oleh pimpinan HKBP Distrik 8 Jakarta Timur, Pendeta Bernard Manik. Ridwan Kamil menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmennya menjadikan Jakarta yang toleran terhadap semua agama. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Sungai Sunter di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pramono siap menangani banjir yang kerap melanda kawasan tersebut dengan bekal pengalaman bersama Presiden Joko Widodo. Sementara itu, calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di kawasan Condet. Sidul berjanji akan lebih memperhatikan Condet sebagai tempat budaya dan juga wisata. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung melakukan kampanye dengan menyapa warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pramono disambut hangat dan langsung menyapa seluruh masyarakat. Ia juga mendengarkan keluhan mereka, salah satunya terkait banjir yang seringkali melanda wilayah ini. Ia juga langsung meninjau kawasan bantaran Sungai Sunter. Cagup nomor urut 3 ini juga menyoroti penyebab banjir yang kerap melanda wilayah ini. Menurutnya banjir Jakarta terbagi menjadi 3. Pertama, banjir kiriman dari daerah atas, kedua banjir lokal, dan ketiga banjir rob. Nah, untuk kawasan Cipinang Melayu ini lebih disebabkan oleh banjir kiriman dan hujan lokal yang terjadi. Nah, di Sungai Sunter ini sebagian karena kiriman. Yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah rob. Kalau kiriman sekarang ini sudah mulai berkurang karena ada 2 waduk yaitu Ciawi dan Sukamahi kebetulan dibangun di eranya Pak Jokowi. Saya terlibat di dalamnya sehingga saya tahu banget. Nah, yang jadi persoalan nanti adalah yang banjir lokal. Makanya ada 34 bidang yang dulu sudah di appraisal. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul berkampanye di kawasan Condet, Jakarta Timur.
Tiba di tepi Kali Ciliwung, kawasan Condet, Jakarta Timur, Rano Karno disambut hangar warga dan tokoh masyarakat setempat. Warga Condet selain mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Pramono Sidul, juga menaruh harapan agar jika terpilih memperhatikan kawasan budaya Condet. Sementara Sidul berjanji akan lebih memperhatikan Condet sebagai tempat budaya dan wisata. Di Jakarta, Disti Arifa, Yudi Richard, Endang Priyono melaporkan. Pemerintah membidik produksi beras pada November 2024 hingga 1,72 juta ton. Jumlah ini naik 0,1 juta ton dari produksi beras di bulan yang sama pada tahun lalu. Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras pada November 2024 dengan target mencapai 1,72 juta ton. Jumlah ini naik 0,1 juta ton dari produksi beras pada November 2023 yakni 1,62 juta ton. PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setianto menegaskan angka 1,72 juta ton ini merupakan proyeksi dari Survei Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik, di mana dirinya optimis angka tersebut bisa tercapai berkat sejumlah program Kementan, salah satunya pompanisasi. Program pompanisasi ini menjadi salah satu strategi cepat Kementerian Pertanian untuk menangani permasalahan produksi pangan di tahun 2024. Adapun Indonesia sendiri sempat mengalami masa-masa sulit imbas dari El Nino pada 2023 lalu. Kondisi ini sempat membuat Indonesia melakukan impor cukup besar demi memenuhi kebutuhan pangan. Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan global serta ancaman krisis pangan dunia, pemerintah berupaya cepat mencari solusi melalui program pompanisasi. Menurutnya, pompanisasi telah menunjukkan hasil yang luar biasa dari sisi produksi pertanian. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memberi pesan agar awak kementerian yang dipimpinnya tidak zalim terhadap hak-hak masyarakat daerah yang tinggal di sekitar tambang. LSM Jatam menyebut dari 45 konflik pertambangan yang terjadi, terdapat 13 kasus yang melibatkan oleh aparat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberi pesan agar awak kementerian yang dipimpinnya tidak zolim terhadap hak-hak masyarakat daerah yang tinggal di sekitar tambang. Seperti diketahui, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam melaporkan terdapat 45 konflik pertambangan yang terjadi sepanjang 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah konflik tambang terakhir pada 2019 yang terekam sebanyak 11 konflik pertambangan, maka terjadi lonjakan peningkatan konflik nyaris 5 kali lipat. Adapun dari 45 kasus yang terjadi sepanjang 2020, konflik terbanyak berkaitan dengan pencemaran dan perusahaan lingkungan 22 kasus, disusul dengan konflik perampasan lahan 13 kasus, kasus kriminalisasi warga penolak tambang 8 kasus, pemutusan hubungan kerja 2 kasus. Adapun dari keseluruhan konflik tersebut setidaknya terdapat 13 kasus yang melibatkan aparat militer maupun polisi dalam kasus perampasan lahan, kriminalisasi maupun intimidasi warga. Banyak harapan dari masyarakat-masyarakat di daerah di mana lokasi mereka tambang ada. Kita harus pakai hati untuk mengurus mereka. Jangan punya mereka kita zolimi hak-hak orang daerah. Saya pesankan itu. Sebagai orang yang besar dari daerah tidak ingin saudara-saudara kita di sana mengalami protes terus kepada kita. Bahlil juga mengatakan Kementerian ISDM juga berada dalam perubahan atau transisi untuk memperhatikan isu perubahan iklim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menitipkan 3 pesan penting untuk keberlanjutan sektor pertambangan dan energi di dalam negeri. Jokowi memberikan pesan terkait upaya hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian. Jokowi meminta program hilirisasi terus dijalankan
karena memberikan nilai tambah bagi negeri. Jokowi juga berpesan agar produksi minyak mentah dalam negeri harus ditingkatkan. Pasalnya saat ini, lifting minyak mentah dalam negeri terus menurun dari tahun ke tahun. Jokowi juga meminta agar Indonesia menjadi negara yang ramah dengan investasi yang datang. Salah satunya adalah dengan mempercepat proses perizinan. Menurut Jokowi, investasi yang datang ke Indonesia bisa membuka kesempatan kerja yang besar. Bahwa nilai tambah di sektor SDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim, raw material yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana. Keuntungan malah mereka yang menikmati. Nggak bisa. SKK Migas melaporkan capaian lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 mencapai 576.000 barel minyak per hari. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh APBN 2024. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatakan bahwa capaian lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 mencapai 576.000 barel minyak per hari. Capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan APBN 2024 sebesar 635.000 BOPD. Selain itu, capaian lifting minyak ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan target work program and budget yang ditetapkan sebesar 589,5 ribu BOPD. SKK Migas memperkirakan lifting minyak pada akhir tahun 2024 sebesar 595.000 BOPD atau 99% dari target yang ditetapkan dan 94% dari target yang ditetapkan APBN 2024 sebesar 635.000 BOPD. SKK Migas menjelaskan, yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya kedua target tersebut adalah keterlambatan drilling atau pengeboran yang diakibatkan oleh banjir. Adapun salur atau lifting gas pada semester 1 2024 mencapai 5,301 juta standar kaki kubik gas per hari atau MMSCFD. Capaian tersebut lebih rendah daripada yang ditetapkan di APBN 2024 sebesar 5,785 MMSCFD serta lebih rendah daripada yang ditetapkan sebesar 5,443 MMSCFD. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang akan dijalankan dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah wacana penghapusan pajak pembelian rumah sebesar 16%. Seiring dengan tantangan perekonomian yang dihadapi masyarakat saat ini, pemerintah terbaru mendatang mewacanakan penghapusan sementara penghapusan pajak pembelian rumah, yakni penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta pajak penerimaan negara atau PPN sebesar 16%. Penghapusan BPHTB dan PPN perumahan ini akan diterapkan untuk 1, 2, dan 3 tahun pertama. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa PPN yang diterapkan sebesar 11% saat ini dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama di sektor properti yang hingga saat ini belum stabil. Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pasti kan akan nanti tapi kita akan meyakinkan ini stimulus ekonomi, ini pengentasan kemiskinan, ini juga nanti akan di-offset. Kehilangan revenue ini akan di-offset dengan dari revenue lain. Ya, kita sudah ada revenue. Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara. Bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Dengan menghapus PPN sebesar 16% secara sementara, Hashim percaya dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Di mana penghapusan ini diharapkan dapat merangsang konsumsi domestik, mendorong pertumbuhan sektor bisnis, serta mendorong sektor properti kembali bangkit dan tumbuh positif.
Asosiasi Logistik Indonesia mendorong pemerintah baru untuk membentuk Badan Logistik Nasional. Pasalnya dalam menata ekosistem logistik harus dibuat badan yang berada di bawah langsung Presiden agar carut-marut permasalahan logistik dapat diatasi. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendorong pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk suatu badan logistik yang independen berdasarkan undang-undang. Pasalnya dalam membenahi tata kelola ekosistem logistik nasional yang masih carut-marut dan terkesan berjalan sendiri-sendiri, dibutuhkan Badan Logistik Nasional yang terintegrasi. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Akbar Johan mengatakan, masih banyaknya permasalahan di sektor logistik harus dilihat secara kooperatif dan harus dihadirkan panglima atau suatu badan dalam mendata ekosistem logistik di bawah Presiden dan dapat berkoordinasi langsung dengan kementerian dan lembaga. Komparatif bahwa perlu ada panglima untuk menata ekosistem logistik nasional kita. Jadi inilah urgensi dan kritikalnya inisiasi kita untuk dilahirkan lembaga independen tadi, kalau boleh permanen gitu ya. Yang lapornya langsung ke Presiden sehingga dia bisa mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga yang ada. Akbar menambahkan adanya Badan Logistik Nasional ini nantinya akan menjadi batu loncatan di sektor logistik nasional karena memiliki kewenangan penuh dalam mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani ekosistem logistik di tanah air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong olahan pangan nasional masuk ke kancah global. Langkah ini dilakukan lantaran pangan nasional ini dipandang belum memikat pasar global sehingga dengan sajian cita rasa yang menarik menjadi modal kuliner Indonesia untuk mendunia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong peningkatan nilai tambah dari industri olahan pangan nasional. Melalui gelaran Pangan Nusa, pemerintah mendorong agar olahan pangan yang didominasi oleh UMKM masuk ke pasar dunia. Terlebih sebanyak 226 produk ditampilkan pemerintah dengan inovasi terbaru. Langkah ini dilakukan lantaran pangan nasional dipandang belum memikat pasar global, sehingga dengan sajian cita rasa yang menarik menjadi modal kuliner Indonesia mendunia. Ya, pameran Pangan Nusa kita termasuk kulinernya ya. Tadi kita lihat di sini. Kita punya kuliner itu begitu beraneka, banyak, dan kaya akan cita rasa. Mestinya kita bisa menjadi juara dunia ya. Tetapi kalau kita pergi kemanapun yang ada itu biasanya makanan Thailand, makanan Vietnam ya. Nah oleh karena itu kita masih kerja lebih keras lagi. Itulah dalam rangka itu ini Pangan Nusa ini ada 226 UMKM yang kita sertakan agar secara bertahap nanti bisa merambah. Pameran Pangan Nusa 2024 mengusung tema Cita Rasa Nusantara untuk Dunia dan diselenggarakan di ICE BSD Trade Expo Indonesia 2024. Pameran Pangan Nusa merupakan pameran tahunan Kementerian Perdagangan yang menghadirkan kuliner dan pangan kemasan oleh 34 provinsi yang menampilkan produk unggulan khas daerah masing-masing. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Tresrinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan. Selamat siang Brigadir Tresrinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Ya baik, selamat siang Camar. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Ragunan ini terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan, terkhusus kendaraan yang akan mengarah ke Ragunan, mengingat ini akhir pekan. Memang antusias masyarakat yang akan mengarah ke Ragunan tiap akhir pekan ini meningkat, di mana Ragunan ini juga terdapat kawasan wisata kebun binatang Ragunan, sehingga aktivitas masyarakat juga yang ke sini cukup padat. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan terutama roda 2 maupun roda 4 untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, kemudian tetap ikutilah arahan serta rambu lalu lintas yang ada di sini. Kemudian
Arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan mengarah ke arah Ragunan juga saat ini dalam keadaan ramai, cenderung padat di antrian traffic light. Traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan. Kemudian perlambatan kecepatan juga terjadi dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Cilandak dan juga yang akan keluar melalui pintu tol Fatmawati. Kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian, tentunya patuhilah marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pasar Minggu dari arah Cilandak maupun dari arah Pejaten dalam keadaan relatif lancar. Dan kepadatan kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu ini kami prediksi akan terjadi pada sore hari di mana arus balik akan mengarah ke Jakarta maupun kota-kota sekitar Jakarta akan terjadi dengan masyarakat yang akan kembali dari arah Ragunan. Untuk itu kami harapkan Anda tetap berhati-hati dalam berkendara. Kemudian sebagai informasi dengan akan dilaksanakan Operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 24 Oktober mendatang, kami harapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam perilaku pengendara melalui sinergitas antara penegakan hukum dan juga edukasi. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta fatalitas dalam korban laka lantas. Untuk itu penting sekali kita menciptakan keselamatan di jalan raya dan dapat menjamin bagi semua pengguna jalan yang berkendara di jalan raya. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Camar, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih atas informasinya Brigadir Treslinda dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.